Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahima. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hajat analisis critical control point atau yang pernah kita dengar yaitu HACCP, yang merupakan kerangka kerja manajemen keamanan pangan preventif yang diakui secara internasional dan bersifat sistematis, yang dirancang untuk memastikan bahwa produk pertanian dan pangan yang sampai ke konsumen itu aman, berkualitas tinggi, dan sepenuhnya dapat dipercaya. Inti dari sistem ini adalah fokus pada pencegahan bahaya baik biologis seperti patogen, kimiawi seperti residu pestisida, maupun fisik seperti benda asing yang berpotensi terjadinya pada setiap tahapan rantai produksi, dari pertanian primer hingga produk akhir di tangan konsumen. Dalam keberhasilan HACCP didasarkan pada 7 prinsip logis yang dimulai dengan analisis bahaya, yaitu prinsip 1, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang diikuti dengan penentuan titik kendali kritis atau CCP. Prinsip 2, titik vital di mana bahaya dapat dicegah atau dihilangkan. Setelah CCP ditetapkan, sistem menuntut penetapan batas kritis atau prinsip 3, yang mengembangkan sistem pemantauan atau prinsip 4 untuk menjamin CCP telah tetap terkontrol. Penentuan tindakan koreksi atau prinsip 5 yang siap diterapkan jika terjadi penyimpangan, serta prosedur verifikasi atau prinsip 6 berkala untuk efektivitas sistem. Seluruh proses ini harus diakhiri dan didukung oleh dokumentasi dan pencatatan atau prinsip 7 yang akurat, yang menjadikannya bukti kepatuhan dan alat untuk perbaikan berkelanjutan. Namun, pondasi sistem tidak hanya tidak dapat berdiri sendiri, namun ia harus didukung oleh program prasyarat yang kokoh. Program ini berfungsi mengendalikan kondisi operasional umum dan lingkungan pabrik, yang membebaskan HACCP untuk fokus pada budaya spesifik produk. 2 program prasyarat utama adalah Good Manufacturing Practice atau GMP, yang mengatur standar praktik produksi, tata letak pabrik, kebersihan personel, dan pengendalian proses, serta Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP, yaitu prosedur tertulis yang berfokus pada 8 area sanitasi spesifik seperti keamanan air, kebersihan permukaan kontak makanan, dan pengendalian hama. Sebelum ke-7 prinsip tersebut diterapkan, 5 langkah pendahuluan penting harus diselesaikan, termasuk membentuk tim HACCP yang multidisiplin, membuat deskripsi produk, dan mengidentifikasi rencana penggunaan, menyusun bagan alir proses yang detail, dan melakukan verifikasi bagan alir di tempat atau on-site confirmation. Penerapan komprehensif dari langkah-langkah pendahuluan, program prasyarat, dan 7 prinsip ini tidak hanya penting untuk memenuhi regulasi global dan memfasilitasi ekspor,
tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko penarikan produk yang mahal, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan memprioritaskan pencegahan proaktif. Bahwa sistem HACCP bukanlah sekedar serangkaian aturan saja, melainkan sebuah filosofi manajemen risiko preventif dan terstruktur. Keunggulan utama HACCP terletak pada pendekatannya yang sistematis dan proaktif, yang membedakannya dari sistem inspeksi kualitas tradisional yang cenderung reaktif dan hanya fokus pada pengujian produk akhir. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan titik kendali kritis atau CCP di awal proses, risiko kegagalan keamanan pangan secara inheren akan jauh berkurang. Interdependensi komponen sistem-sistem HACCP merupakan struktur berlapis yang mengandalkan interdependensi antar komponen. Fondasi prasyarat atau GMP dan SOP ini adalah lapisan dasar yang wajib. Good Manufacturing Practice atau GMP adalah Sanitation Standard Operation Procedures atau SOP berfungsi untuk mengontrol bahaya lingkungan umum seperti kebersihan personel, kondisi fasilitas, dan pengendalian hama. Jika program prasyarat ini tidak efektif secara keseluruhan, seluruh fasilitas akan rentan terhadap kontaminasi umum, memaksa tim HACCP untuk mengidentifikasi terlalu banyak CCP yang sebenarnya bisa dicegah. Program prasyarat yang kuat memungkinkan HACCP fokus pada bahaya spesifik yang terkait dengan proses atau produk itu sendiri. Langkah pendahuluan 5 langkah ini berfungsi sebagai kerangka perencanaan strategis. Membentuk tim HACCP yang multidisiplin, memastikan semua sudut pandang teknis atau mikrobiologi, teknik, dan operasional dipertimbangkan. Sementara itu, pembuatan dan verifikasi bagian alir proses di tempat sangat penting karena analisis bahaya atau prinsip 1 akan menjadi tidak valid jika peta proses yang digunakan tidak mencerminkan operasi aktual di lapangan. Maka 7 prinsip ini adalah mekanisme operasional inti. 7 prinsip ini harus diterapkan secara berurutan. Misalnya, penetapan batas kritis atau prinsip 3 tidak hanya dapat dilakukan tanpa analisis risiko mendalam dari analisis bahaya atau prinsip 1. Demikian pula, efektivitas sistem hanya dapat dipastikan melalui verifikasi atau prinsip 6 yang memvalidasi bahwa seluruh sistem atau dari CCP hingga tindakan koreksi bekerja sebagaimana mestinya. Signifikansi pencegahan dan dokumentasi inti dari sistem ini adalah pencegahan di sumbernya dengan menetapkan batas kritis yang jelas dan sistem pemantauan atau prinsip 4 yang berkelanjutan. Operator dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum produk menjadi tidak aman atau tindakan koreksi prinsip 5. Filosofi ini
secara langsung berkontribusi pada manfaat ekonomi, yaitu mengurangi pemborosan produk dan meminimalkan risiko produk recall yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dokumentasi dan pencatatan atau prinsip 7 merupakan pilar akuntabilitas. Pencatatan yang rapi dan akurat, mulai dari analisis bahaya awal hingga log pemantauan harian dan catatan tindakan koreksi adalah bukti kepatuhan yang tak terbantahkan, memfasilitasi audit dan menyediakan dasar data yang esensial untuk perbaikan berkelanjutan sistem keamanan pangan perusahaan. Salah satu alat terpenting dalam penerapan HACCP yang sangat terkait dengan prinsip kedua, yaitu penentuan CCP, adalah pohon keputusan HACCP Decision Tree. Alat ini adalah serangkaian pertanyaan logis yang dirancang untuk membantu tim HACCP secara sistematis menentukan apakah suatu titik dalam proses merupakan CCP atau titik kendali kritis, atau hanya CP atau titik kontrol. Fungsinya itu memastikan bahwa poin-poin yang ditetapkan selain CCP benar-benar esensial untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan dan bukan hanya masalah kualitas atau bahaya yang sudah dicakup oleh GMP atau SSOP. Prosesnya, pohon ini biasanya terdiri dari 3-5 pertanyaan yang diajukan untuk setiap bahaya signifikan yang teridentifikasi pada setiap langkah proses. Pertanyaan tersebut yaitu apakah pengendalian tersedia pada tahap ini? Apakah tahap ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Apakah kontaminasi dapat terjadi atau meningkat ke tingkat yang tidak dapat diterima? Apakah tahap berikutnya akan menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Lalu hasilnya, jika jawaban-jawaban tersebut menunjukkan bahwa tahap tersebut adalah kesempatan terakhir untuk mengendalikan bahaya signifikan, maka tahap tersebut ditetapkan sebagai CCP. Meskipun pemantauan atau prinsip 4, tindakan koreksi atau prinsip 5, dan verifikasi atau prinsip 6 sudah tercantum, penting untuk memahami perbedaan yang jelas antara validasi dan verifikasi, yang dimana validasi atau validation yaitu kapan dilakukan sebelum dan setelah penerapan rencana HACCP. Misalnya setelah ada perubahan proses yang bertujuan untuk membuktikan bahwa unsur-unsur ilmiah dan teknis dalam rencana HACCP, khususnya batas kritis, sudah benar dan mampu mengendalikan bahaya secara efektif. Pertanyaan kuncinya itu, rencana HACCP saya sudah benar? Apakah batas kritis saya akan bekerja seperti yang diharapkan? Selanjutnya itu ada verifikasi atau verification. Kapan dilakukannya? Dilakukan secara berkala, misalnya harian, mingguan, tahunan, selama sistem itu berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem HACCP diterapkan sesuai rencana dan berfungsi secara efektif.
Dalam aktivitasnya, audit internal, kalibrasi peralatan, peninjauan catatan pemantauan dan koreksi, serta pengujian laboratorium acak pada produk akhir atau lingkungan. Selanjutnya ada monitoring atau pemantauan yang dilakukan secara real time dan berkelanjutan saat proses sedang berjalan, yang bertujuan untuk mengukur apakah batas kritis di CCP sedang dipenuhi. Contohnya, pengecekan suhu secara terus-menerus pada alat pasteurisasi. Pembahasan yang sangat penting dan melengkapi materi HACCP adalah konsep OPRP atau Operational Prerequisite Program yang menjadi pembeda kunci dalam standar keamanan pangan modern, khususnya ISO 22000 dibandingkan dengan standar HACCP tradisional. Dalam sistem manajemen keamanan pangan yang berevolusi, seperti yang dijelaskan dalam standar ISO 22000, dapat hierarki pengendalian yang lebih detail daripada hanya program prasyarat atau GMP atau SSOP dan CCP. Hierarki ini memperkenalkan OPRP atau Operational Prerequisite Program adalah program prasyarat yang diidentifikasi melalui analisis bahaya sebagai program yang esensial untuk mengendalikan kemungkinan masuknya bahaya keamanan pangan ke dalam produk atau terjadinya kontaminasi atau proliferasi bahaya pada lingkungan pengolahan. Perbedaan kunci dari GMP atau SSOP, OPRP bukan hanya prosedur umum seperti mencuci tangan, melainkan prosedur spesifik yang dikelola sama ketatnya dengan CCP. OPRP adalah langkah pengendalian yang signifikan, tetapi tidak sekritis CCP. Contoh OPRP, prosedur spesifik untuk membersihkan dan mensanitasi peralatan setelah pengolahan bahan alergen untuk mencegah kontaminasi silang alergen, atau pengujian dan pemantauan air pendingin yang kontak langsung dengan produk. Dalam sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif, peran operasional Prerequisite Program atau OPRP dan Critical Control Point atau CCP yang dibedakan berdasarkan tingkat kekritisan dan konsekuensi kegagalan pengendalian. OPRP didefinisikan sebagai program prasyarat yang secara spesifik diidentifikasi melalui analisis bahaya sebagai esensial untuk mengendalikan kemungkinan bahaya signifikan. Meskipun OPRP tidak sekritis CCP dan kegagalannya tidak segera menyebabkan produk menjadi tidak aman, seperti prosedur sanitasi spesifik untuk mencegah kontaminasi silang alergen. Sebaliknya, CCP adalah titik kendali akhir yang sangat vital. Kegagalan CCP adalah seperti suhu pasteurisasi yang tidak tercapai segera dan pastikan akibatnya resiko keamanan pangan yang tidak dapat diterima, menjadikannya kesempatan terakhir untuk mengendalikan bahaya tersebut, sehingga mewajibkan adanya batas kritis
batas kritis yang ketat, dan prosedur isolasi produk jika batas tersebut terlampaui. Singkatnya, OPRP adalah langkah pengendalian signifikan yang mengelola profitabilitas bahaya dan menggunakan kriteria tindakan atau action kriteria. Sementara CCP adalah titik mutlak yang jika gagal harus diisolasi dan diatur oleh batas kritis atau critical limits. Contoh spesifik dari suatu proses produksi di mana satu langkah dikategorikan sebagai OPRP dan langkah lainnya dikategorikan sebagai CCP. Yang disajikan dalam bentuk paragraf yang menjelaskan perbedaannya. Contohnya yaitu proses produksi jus buah, pasteurisasi yang melibatkan pencucian buah, pengecekan Brix atau kadar gula, dan pemanasan. Dalam proses ini, langkah pencucian buah sebelum pengolahan yang menggunakan air klorinasi spesifik akan dikategorikan sebagai OPRP atau Operational Prerequisite Program. Prosedur ini sangat penting karena bertujuan mengurangi beban awal mikroorganisme dan menghilangkan residu kimia, bahaya biologis dan kimiawi hingga tingkat yang sangat rendah. OPRP ini dipantau menggunakan kriteria tindakan, misalnya mempertahankan kadar klorin bebas dalam air pencuci di atas 50 part per million, dan jika klorin turun sesaat di bawah batas ini, tindakan koreksi diambil menambah klorin tanpa harus langsung menahan buah yang sedang dicuci. Sebaliknya, langkah pasteurisasi jus yang melibatkan pemanasan pada suhu dan waktu tertentu, misalnya 90 derajat Celcius selama 15 detik, dikategorikan sebagai CCP atau Critical Control Point. Nah, CCP ini merupakan peluang terakhir dan esensial untuk menghilangkan patogen vegetatif. Batasnya diatur oleh batas kritis. Jika suhu pemanasan turun di bawah 95 derajat Celcius, walau hanya 1 detik, namun produk yang berpengaruh harus segera dialihkan atau ditahan karena dianggap berpotensi tidak aman, yang menunjukkan bahwa sifat absolut dan kritis dari CCP dibandingkan dengan OPRP. Tidak adanya kerangka kerja sistematis seperti HACCP akan mengubah pendekatan keamanan pangan industri dari pencegahan atau proaktif menjadi reaksi atau reaktif, dengan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekedar biaya operasional. Dampak kegagalan implementasi HACCP dapat dikelompokkan menjadi 3 area utama. Yang pertama, konsekuensi terhadap kesehatan dan publik. Kegagalan yang paling parah dari tidak adanya HACCP adalah peningkatan risiko bahaya keamanan pangan, baik biologis seperti bakteri Salmonella atau E. coli, kimiawi seperti residu pestisida atau alergen yang tidak terkontrol, maupun fisik. Tanpa pengendalian CCP yang ketat, misalnya suhu pemanasan yang tidak termonitor, produk rentan terkontaminasi atau mengalami pertumbuhan mikroorganisme hingga batas berbahaya, memicu kejadian luar biasa atau KLB. Keracunan pangan di masyarakat, negara menanggung
beban biaya pengobatan, hilangnya produktivitas, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibat penyakit bawaan pangan. Dalam kasus kontaminasi yang parah, misalnya Clostridium botulinum, kegagalan mengendalikan bahaya di CCP dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian konsumen. Dampak ekonomi dan operasional kegagalan keamanan pangan secara langsung memukul stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Tanpa sistem pencatatan atau prinsip 7 dan pemantauan atau prinsip 4 yang terstruktur, maka ketika terjadinya kontaminasi, perusahaan tidak dapat secara spesifik mengidentifikasi dan mengisolasi produk yang bermasalah. Hal ini memaksa perusahaan melakukan penarikan produk atau product recall secara massal yang sangat mahal, mencakup biaya logistik, pemusnahan produk, dan kompensasi kurangnya program prasyarat yang efektif atau GMP atau SSOP akan menyebabkan kontaminasi silang dan kegagalan kualitas yang tinggi, meningkatkan jumlah produk cacat dan pemborosan di lini produksi. HACCP atau sistem berbasis HACCP seperti FSSC 22000 seringkali menjadi persyaratan wajib bagi perdagangan antar negara, terutama untuk ekspor ke pasar maju seperti Eropa atau Amerika Serikat. Tanpa sertifikasi HACCP, perusahaan secara otomatis terhalang untuk memperluas pasar, membatasi potensi pendapatan. Konsekuensi hukum dan reputasi otoritas pangan di banyak negara memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berat, mulai dari denda besar hingga penutupan sementara atau permanen fasilitas produksi jika ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan atau jika produk mereka menyebabkan KLB. Hilangnya kepercayaan konsumen atau brand damage. Kasus keracunan atau recall produk yang dipublikasikan secara luas dapat menghancurkan reputasi merek yang dibangun bertahun-tahun dalam semalam. Konsumen cenderung beralih ke merek pesaing yang memiliki sertifikasi keamanan pangan yang terjamin. Tanpa adanya dokumentasi dan pencatatan yang rapi atau prinsip 7 dan prosedur verifikasi atau prinsip 6 yang baku, maka perusahaan akan gagal dalam audit regulasi oleh pihak berwenang atau audit pelanggan yang dapat menghentikan kontrak pembelian secara keseluruhan. Penerapan HACCP menunjukkan bahwa manajemen risiko yang buruk di mana biaya penerapan HACCP jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian finansial, hukum, dan terutama hilangnya nyawa konsumen. Sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP memegang peranan vital dan sangat penting dalam industri pangan global karena ia merevolusi pendekatan keamanan pangan dari sistem reaktif menjadi proaktif, sistematis, dan preventif, yang merupakan prasyarat mutlak untuk melindungi kesehatan masyarakat
dan stabilitas bisnis. Esensinya terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya biologis, kimiawi, dan fisik pada setiap tahap rantai produksi sebelum bahaya tersebut mencapai konsumen. Sebuah keunggulan signifikan dibandingkan metode inspeksi produk akhir tradisional dengan memaksa industri untuk menerapkan 7 prinsip logis, terutama pada penetapan titik kendali kritis atau CCP. HACCP secara ilmiah memastikan bahwa setiap titik risiko tertinggi diatasi dengan kontrol yang absolut yang didukung oleh batas kritis yang terukur dan sistem pemantauan yang berkelanjutan, sekaligus didasarkan pada fondasi yang kokoh dari program prasyarat seperti GMP dan SSOP yang mengendalikan lingkungan operasional umum. Pentingnya sistem ini melampaui keamanan. Secara ekonomi, HACCP secara dramatis mengurangi resiko kerugian finansial dari penarikan produk atau recall yang mahal dan kerusakan reputasi merek yang tidak ternilai, di mana biaya pencegahan jauh lebih kecil daripada biaya koreksi. Selain itu, sertifikasi HACCP berfungsi sebagai prasyarat wajib untuk memenuhi regulasi hukum di banyak negara dan merupakan gerbang utama bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan ekspor ke pasar internasional, yang menjadikannya bukan hanya sekedar pilihan, namun sebuah keharusan strategis untuk memastikan akuntabilitas, konsistensi operasional, dan yang terpenting yaitu menjamin kepercayaan dan keselamatan konsumen secara universal, berkualitas tinggi, dan sepenuhnya dapat dipercaya. Inti dari sistem ini adalah fokus pada pencegahan bahaya baik biologis seperti patogen, kimiawi seperti residu pestisida, maupun fisik seperti benda asing yang berpotensi terjadinya pada setiap tahapan rantai produksi, dari pertanian primer hingga produk akhir di tangan konsumen. Dalam keberhasilan HACCP didasarkan pada 7 prinsip logis yang dimulai dengan analisis bahaya, yaitu prinsip 1, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang diikuti dengan penentuan titik kendali kritis atau CCP. Prinsip 2, titik vital di mana bahaya dapat dicegah atau dihilangkan. Setelah CCP ditetapkan, sistem menuntut penetapan batas kritis atau prinsip 3, yang mengembangkan sistem pemantauan atau prinsip 4 untuk menjamin CCP telah tetap terkontrol. Penentuan tindakan koreksi atau prinsip 5 yang siap diterapkan jika terjadi penyimpangan, serta prosedur verifikasi atau prinsip 6 berkala untuk efektivitas sistem. Seluruh proses ini harus diakhiri dan didukung oleh dokumentasi dan pencatatan atau prinsip 7 yang akurat, yang menjadikannya bukti kepatuhan dan alat untuk perbaikan berkelanjutan. Namun, fondasi sistem tidak hanya
sistem tidak dapat berdiri sendiri, namun ia harus didukung oleh program prasyarat yang kokoh. Program ini berfungsi mengendalikan kondisi operasional umum dan lingkungan pabrik yang membebaskan HACCP untuk fokus pada budaya spesifik produk. Dua program prasyarat utama adalah Good Manufacturing Practice atau GMP yang mengatur standar praktik produksi, tata letak pabrik, kebersihan personel, dan pengendalian proses, serta Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP, yaitu prosedur tertulis yang berfokus pada 8 area sanitasi spesifik seperti keamanan air, kebersihan permukaan kontak makanan, dan pengendalian hama. Sebelum ketujuh prinsip tersebut diterapkan, 5 langkah pendahuluan penting harus diselesaikan, termasuk membentuk tim HACCP yang multidisiplin, membuat deskripsi produk, dan mengidentifikasi rencana penggunaan, menyusun bagan alir proses yang detail, dan melakukan verifikasi bagan alir di tempat atau on-site confirmation. Penerapan komprehensif dari langkah-langkah pendahuluan, program prasyarat, dan 7 prinsip ini tidak hanya penting untuk memenuhi regulasi global dan memfasilitasi ekspor, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko penarikan produk yang mahal, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan memprioritaskan pencegahan proaktif, bahwa sistem HACCP bukanlah sekedar serangkaian aturan saja, melainkan sebuah filosofi manajemen risiko preventif dan terstruktur. Keunggulan utama HACCP terletak pada pendekatannya yang sistematis dan proaktif, yang membedakannya dari sistem inspeksi kualitas tradisional yang cenderung reaktif dan hanya fokus pada pengujian produk akhir. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan titik kendali kritis atau CCP di awal proses, risiko kegagalan keamanan pangan secara inheren akan jauh berkurang. Interdependensi komponen sistem-sistem HACCP merupakan struktur berlapis yang mengandalkan interdependensi antar komponen. Fondasi prasyarat atau GMP dan SOP ini adalah lapisan dasar yang wajib. Good Manufacturing Practice atau GMP adalah Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP berfungsi untuk mengontrol bahaya lingkungan umum seperti kebersihan personel, kondisi fasilitas, dan pengendalian hama. Jika program prasyarat ini tidak efektif secara keseluruhan, seluruh fasilitas akan rentan terhadap kontaminasi umum, memaksa tim HACCP untuk mengidentifikasi terlalu banyak CCP yang sebenarnya bisa dicegah. Program prasyarat yang kuat memungkinkan HACCP fokus pada bahaya spesifik yang terkait dengan proses atau produk itu sendiri. Langkah pendahuluan 5 langkah ini berfungsi sebagai kerangka perencanaan strategis. Membentuk tim HACCP yang multidisiplin
memastikan semua sudut pandang teknis atau mikrobiologi, teknik, dan operasional dipertimbangkan. Sementara itu, pembuatan dan verifikasi bagian alir proses di tempat sangat penting karena analisis bahaya atau prinsip 1 akan menjadi tidak valid jika peta proses yang digunakan tidak mencerminkan operasi aktual di lapangan. Maka 7 prinsip ini adalah mekanisme operasional inti. 7 prinsip ini harus diterapkan secara berurutan. Misalnya, penetapan batas kritis atau prinsip 3 tidak hanya dapat dilakukan tanpa analisis risiko mendalam dari analisis bahaya atau prinsip 1. Demikian pula, efektivitas sistem hanya dapat dipastikan melalui verifikasi atau prinsip 6 yang memvalidasi bahwa seluruh sistem atau dari CCP hingga tindakan koreksi bekerja sebagaimana mestinya. Signifikansi pencegahan dan dokumentasi inti dari sistem ini adalah pencegahan di sumbernya dengan menetapkan batas kritis yang jelas dan sistem pemantauan atau prinsip 4 yang berkelanjutan. Operator dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum produk menjadi tidak aman atau tindakan koreksi prinsip 5. Filosofi ini secara langsung berkontribusi pada manfaat ekonomi, yaitu mengurangi pemborosan produk dan meminimalkan risiko produk recall yang dapat merusak reputasi perusahaan. Dokumentasi dan pencatatan atau prinsip 7 merupakan pilar akuntabilitas. Pencatatan yang rapi dan akurat mulai dari analisis bahaya awal hingga log pemantauan harian dan catatan tindakan koreksi adalah bukti kepatuhan yang tak terbantahkan, memfasilitasi audit dan menyediakan dasar data yang esensial untuk perbaikan berkelanjutan sistem keamanan pangan perusahaan. Salah satu alat terpenting dalam penerapan HACCP yang sangat terkait dengan prinsip kedua, yaitu penentuan CCP, adalah pohon keputusan HACCP. HACCP Decision Tree. Alat ini adalah serangkaian pertanyaan logis yang dirancang untuk membantu tim HACCP secara sistematis menentukan apakah suatu titik dalam proses merupakan CCP atau titik kendali kritis atau hanya CP atau titik kontrol. Fungsinya itu memastikan bahwa poin-poin yang ditetapkan selain CCP benar-benar esensial untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan dan bukan hanya masalah kualitas atau bahaya yang sudah dicakup oleh GMP atau SSOP. Prosesnya, pohon ini biasanya terdiri dari 3-5 pertanyaan yang diajukan untuk setiap bahaya signifikan yang teridentifikasi pada setiap langkah proses. Pertanyaan tersebut yaitu apakah pengendalian tersedia pada tahap ini? Apakah tahap ini dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima? Apakah kontaminasi dapat terjadi atau meningkat ke tingkat yang tidak dapat diterima? Apakah tahap berikutnya
akan menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Lalu hasilnya, jika jawaban-jawaban tersebut menunjukkan bahwa tahap tersebut adalah kesempatan terakhir untuk mengendalikan bahaya signifikan, maka tahap tersebut ditetapkan sebagai CCP. Meskipun pemantauan atau prinsip 4, tindakan koreksi atau prinsip 5, dan verifikasi atau prinsip 6 sudah tercantum, penting untuk memahami perbedaan yang jelas antara validasi dan verifikasi, yang dimana validasi atau validation yaitu kapan dilakukan sebelum dan setelah penerapan rencana HACCP. Misalnya setelah ada perubahan proses yang bertujuan untuk membuktikan bahwa unsur-unsur ilmiah dan teknis dalam rencana HACCP, khususnya batas kritis, sudah benar dan mampu mengendalikan bahaya secara efektif. Pertanyaan kuncinya itu, rencana HACCP saya sudah benar? Apakah batas kritis saya akan bekerja seperti yang diharapkan? Selanjutnya itu ada verifikasi atau verification. Kapan dilakukannya? Dilakukan secara berkala. Misalnya harian, mingguan, tahunan. Selama sistem itu berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem HACCP diterapkan sesuai rencana dan berfungsi secara efektif. Dalam aktivitasnya, audit internal, kalibrasi peralatan, peninjauan catatan pemantauan dan koreksi, serta pengujian laboratorium acak pada produk akhir atau lingkungan. Selanjutnya ada monitoring atau pemantauan yang dilakukan secara real time dan berkelanjutan saat proses sedang berjalan, yang bertujuan untuk mengukur apakah batas kritis di CCP sedang dipenuhi. Contohnya, pengecekan suhu secara terus-menerus pada alat pasteurisasi. Pembahasan yang sangat penting dan melengkapi materi HACCP adalah konsep OPRP atau Operational Prerequisite Program, yang menjadi pembeda kunci dalam standar keamanan pangan modern, khususnya ISO 22000 dibandingkan dengan standar HACCP tradisional. Dalam sistem manajemen keamanan pangan yang berevolusi, seperti yang dijelaskan dalam standar ISO 22000, dapat hierarki pengendalian yang lebih detail daripada hanya program prasyarat atau GMP atau SSOP dan CCP. Hierarki ini memperkenalkan OPRP atau Operational Prerequisite Program adalah program prasyarat yang diidentifikasi melalui analisis bahaya sebagai program yang esensial untuk mengendalikan kemungkinan masuknya bahaya keamanan pangan ke dalam produk atau terjadinya kontaminasi atau proliferasi bahaya pada lingkungan pengolahan. Perbedaan kunci dari GMP atau SSOP, OPRP bukan hanya prosedur umum seperti mencuci tangan, melainkan prosedur spesifik yang dikelola sama ketatnya dengan CCP. OPRP adalah langkah pengendalian yang signifikan
tetapi tidak sekritis CCP. Contoh OPRP, prosedur spesifik untuk membersihkan dan mensanitasi peralatan setelah pengolahan bahan alergen untuk mencegah kontaminasi silang alergen, atau pengujian dan pemantauan air pendingin yang kontak langsung dengan produk. Dalam sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif, peran operasional prerequisite program atau OPRP dan critical control point atau CCP yang dibedakan berdasarkan tingkat kekritisan dan konsekuensi kegagalan pengendalian. OPRP didefinisikan sebagai program prasyarat yang secara spesifik diidentifikasi melalui analisis bahaya sebagai esensial untuk mengendalikan kemungkinan bahaya signifikan. Meskipun OPRP tidak sekritis CCP dan kegagalannya tidak segera menyebabkan produk menjadi tidak aman, seperti prosedur sanitasi spesifik untuk mencegah kontaminasi silang alergen. Sebaliknya, CCP adalah titik kendali akhir yang sangat vital. Kegagalan CCP adalah seperti suhu pasteurisasi yang tidak tercapai segera dan pastikan akibatnya resiko keamanan pangan yang tidak dapat diterima, menjadikannya kesempatan terakhir untuk mengendalikan bahaya tersebut, sehingga mewajibkan adanya batas kritis yang ketat dan prosedur isolasi produk jika batas tersebut terlampaui. Singkatnya, OPRP adalah langkah pengendalian signifikan yang mengelola profitabilitas bahaya dan menggunakan kriteria tindakan atau action kriteria. Sementara CCP adalah titik mutlak yang jika gagal harus diisolasi dan diatur oleh batas kritis atau critical limits. Contoh spesifik dari suatu proses produksi di mana satu langkah dikategorikan sebagai OPRP dan langkah lainnya dikategorikan sebagai CCP, yang disajikan dalam bentuk paragraf yang menjelaskan perbedaannya. Contohnya yaitu proses produksi jus buah, pasteurisasi yang melibatkan pencucian buah, pengecekan Brix atau kadar gula, dan pemanasan. Dalam proses ini, langkah pencucian buah sebelum pengolahan yang menggunakan air klorinasi spesifik akan dikategorikan sebagai OPRP atau Operational Prerequisite Program. Prosedur ini sangat penting karena bertujuan mengurangi beban awal mikroorganisme dan menghilangkan residu kimia, bahaya biologis dan kimiawi hingga tingkat yang sangat rendah. OPRP ini dipantau menggunakan kriteria tindakan, misalnya mempertahankan kadar klorin bebas dalam air pencuci di atas 50 part per million, dan jika klorin turun sesaat di bawah batas ini, tindakan koreksi diambil menambah klorin tanpa harus langsung menahan buah yang sedang dicuci. Sebaliknya, langkah pasteurisasi jus yang melibatkan pemanasan pada suhu dan waktu tertentu, misalnya 90 derajat Celcius selama 15 detik, dikategorikan sebagai CCP atau Critical Control Point. Nah, CCP ini
merupakan peluang terakhir dan esensial untuk menghilangkan patogen vegetatif. Batasnya diatur oleh batas kritis. Jika suhu pemanasan turun di bawah 95 derajat Celcius, walau hanya 1 detik, namun produk yang berpengaruh harus segera dialihkan atau ditahan karena dianggap berpotensi tidak aman, yang menunjukkan bahwa sifat absolut dan kritis dari CCP dibandingkan dengan OPRP. Tidak adanya kerangka kerja sistematis seperti HACCP akan mengubah pendekatan keamanan pangan industri dari pencegahan atau proaktif menjadi reaksi atau reaktif, dengan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekedar biaya operasional. Dampak kegagalan implementasi HACCP dapat dikelompokkan menjadi 3 area utama. Yang pertama, konsekuensi terhadap kesehatan dan publik. Kegagalan yang paling parah dari tidak adanya HACCP adalah peningkatan risiko bahaya keamanan pangan, baik biologis seperti bakteri Salmonella atau E. coli, kimiawi seperti residu pestisida atau alergen yang tidak terkontrol, maupun fisik. Tanpa pengendalian CCP yang ketat, misalnya suhu pemanasan yang tidak termonitor, produk rentan terkontaminasi atau mengalami pertumbuhan mikroorganisme hingga batas berbahaya, memicu kejadian luar biasa atau KLB, keracunan pangan di masyarakat. Negara menanggungkan beban biaya pengobatan, hilangnya produktivitas, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat akibat penyakit bawaan pangan. Dalam kasus kontaminasi yang parah, misalnya Clostridium botulinum, kegagalan mengendalikan bahaya di CCP dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian konsumen. Dampak ekonomi dan operasional kegagalan keamanan pangan secara langsung memukul stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Tanpa sistem pencatatan atau prinsip 7 dan pemantauan atau prinsip 4 yang terstruktur, maka ketika terjadinya kontaminasi, perusahaan tidak dapat secara spesifik mengidentifikasi dan mengisolasi produk yang bermasalah. Hal ini memaksa perusahaan melakukan penarikan produk atau product recall secara massal yang sangat mahal, mencakup biaya logistik, pemusnahan produk, dan kompensasi kurangnya program prasyarat yang efektif atau GMP atau SSOP akan menyebabkan kontaminasi silang dan kegagalan kualitas yang tinggi, meningkatkan jumlah produk cacat dan pemborosan di lini produksi. HACCP atau sistem berbasis HACCP seperti FSSC 22000 seringkali menjadi persyaratan wajib bagi perdagangan antar negara, terutama untuk ekspor ke pasar maju seperti Eropa atau Amerika Serikat. Tanpa sertifikasi HACCP, perusahaan secara otomatis terhalang untuk memperluas pasar, membatasi potensi pendapatan. Konsekuensi hukum dan reputasi otoritas pangan di banyak negara memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berat, mulai dari denda besar hingga penutupan sementara atau
permanen fasilitas produksi jika ditemukan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan atau jika produk mereka menyebabkan KLB. Hilangnya kepercayaan konsumen atau brand damage. Kasus keracunan atau recall produk yang dipublikasikan secara luas dapat menghancurkan reputasi merek yang dibangun bertahun-tahun dalam semalam. Konsumen cenderung beralih ke merek pesaing yang memiliki sertifikasi keamanan pangan yang terjamin. Tanpa adanya dokumentasi dan pencatatan yang rapi atau prinsip 7 dan prosedur verifikasi atau prinsip 6 yang baku, maka perusahaan akan gagal dalam audit regulasi oleh pihak berwenang atau audit pelanggan yang dapat menghentikan kontrak pembelian secara keseluruhan. Penerapan HACCP menunjukkan bahwa manajemen risiko yang buruk di mana biaya penerapan HACCP jauh lebih kecil dibandingkan potensi kerugian finansial, hukum, dan terutama hilangnya nyawa konsumen. Sistem Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP memegang peranan vital dan sangat penting dalam industri pangan global karena ia merevolusi pendekatan keamanan pangan dari sistem reaktif menjadi proaktif, sistematis, dan preventif, yang merupakan prasyarat mutlak untuk melindungi kesehatan masyarakat dan stabilitas bisnis. Esensinya terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya biologis, kimiawi, dan fisik pada setiap tahap rantai produksi sebelum bahaya tersebut mencapai konsumen. Sebuah keunggulan signifikan dibandingkan metode inspeksi produk akhir tradisional dengan memaksa industri untuk menerapkan 7 prinsip logis, terutama pada penetapan titik kendali kritis atau CCP. HACCP secara ilmiah memastikan bahwa setiap titik risiko tertinggi diatasi dengan kontrol yang absolut yang didukung oleh batas kritis yang terukur dan sistem pemantauan yang berkelanjutan, sekaligus didasarkan pada fondasi yang kokoh dari program prasyarat seperti GMP dan SSOP yang mengendalikan lingkungan operasional umum. Pentingnya sistem ini meluas, melampaui keamanan. Secara ekonomi, HACCP secara dramatis mengurangi resiko kerugian finansial dari penarikan produk atau recall yang mahal dan kerusakan reputasi merek yang tidak ternilai, di mana biaya pencegahan jauh lebih kecil daripada biaya koreksi. Selain itu, sertifikasi HACCP berfungsi sebagai prasyarat wajib untuk memenuhi regulasi hukum di banyak negara dan merupakan gerbang utama bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan ekspor ke pasar internasional, yang menjadikannya bukan hanya sekedar pilihan, namun sebuah keharusan strategis untuk memastikan akuntabilitas, konsistensi operasional, dan yang terpenting yaitu menjamin kepercayaan dan keselamatan konsumen secara universal.
Sekian materinya itu, sekian presentasi saya tentang HACCP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.